Kalau misalkan teman-teman di sini yang tidak lulus seleksi akademik atau nggak lolos pretest PPG, maka teman-teman tidak bisa lanjut ke konfirmasi kesediaan. Bagi teman-teman yang sudah konfirmasi kesediaan ini, nanti akan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini adalah merupakan detik-detik pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2021 di SIM PKB atau di ppg.kemdikbud.go.id. Nah, sobat semuanya, pada video ini kita akan update informasi terbaru, yaitu terkait tentang tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan, yaitu alur pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022 serta berkas yang perlu disiapkan. Di sini kita akan tunjukkan yaitu contoh-contoh berkas yang kita siapkan ya, sesuai dengan surat edaran terkait tentang pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022, dan juga kita harus mengetahui yaitu 3 hasil verifikasi dan validasi LPMP setelah kita melakukan pendaftaran. Dikarenakan dari berbagai macam hasil verval dari LPMP ini ada yang harus segera kita lakukan ya, supaya kita bisa ikut PPG di tahun ini. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, ketika kita melakukan pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022, di sini pastikan kita sudah menyiapkan file yang diminta. Yang pertama, ini adalah kita siapkan ijazah S1 atau D4, yang mana di sini harus linear ya, dengan mapel yang kita ampu. Dan juga untuk program PPG nanti mapel yang akan kita daftar. Kemudian di sini kita siapkan yaitu fakta integritas. Tentunya terkait tentang fakta integritas itu seperti apa, cara mengisinya bagaimana, sudah ada pada video saya sebelumnya. Kemudian di sini adalah contoh untuk PNS, teman-teman. Yaitu kita siapkan yaitu SKC PNS, kemudian SK PNS, kemudian ada SK kenaikan pangkat terakhir, dan juga SK pembagian tugas yaitu 2 tahun terakhir. Nah, di sini untuk SK pembagian tugas itu adalah kalau misalkan dilakukan di sekolah itu adalah per semester, berarti di sini ada 4 set ya. Masing-masing set ini adalah terdiri dari sekitar 4 halaman. Ada SK, kemudian ada pembagian tugas dalam mengajar, pembagian tugas dalam ekstrakurikuler, kemudian ada pembagian jadwal pelajaran per kelasnya. Selanjutnya di sini tentunya teman-teman sudah mengetahui ya terkait tentang yang berhak untuk ikut mendaftar dalam seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 ini, yaitu adalah dari hasil verval, hasil pemutakhiran data pokok pendidikan yang disinkronkan tanggal 30 Januari tahun 2022. Pastikan di sini di SIM PKB kita, ini kita semua data ini sudah benar teman-teman. Ini adalah dari pemutakhiran terakhir, dan upayakan di sini sudah checklist hijau ya, checklist hijau untuk NIK dan NUPTK. Artinya di sini sudah valid pusat data informasi atau pusdatin. Kalau misalkan teman-teman belum sinkron atau mungkin masih belum checklist, di sini kalian bisa klik cek validasi NIK dan NUPTK. Maka di sini akan ada tulisan validasi NIK dan NUPTK berhasil dilakukan. Maka untuk hasil validasinya ini adalah akan tertera pada tampilan di halaman SIM PKB ini. Selanjutnya di sini calon peserta terdiri dari yang pertama TMT 2015 dan juga 2019. Selanjutnya di sini bagi teman-teman yang di PLPG kemarin belum lulus, ini juga bisa melakukan pendaftaran. Soalnya pendaftaran ini kita lakukan yaitu pada ppg.kemdikbud.go.id. Maka ini nanti untuk ppg.kemdikbud.go.id ini adalah teman-teman bisa cek. Nah, seperti ini ppg.kemdikbud.go.id. Selanjutnya di sini ketika kita klik enter, maka pada bagian ini akan ada halaman login. Nah, di sini kita melakukan pendaftarannya adalah pada website ppg.kemdikbud.go.id, kemudian kita klik login dengan SIM PKB. Nah, berikutnya setelah sampai sini, ini kita juga bisa masuk melalui akun SIM PKB masing-masing. Selain bisa masuk ke ppg.kemdikbud.go.id ya, kemudian kita klik masuk. Nah, seperti ini teman-teman, maka di sini akan ada tampilan seperti ini. Nah, sekarang ini masih menuju 3 jam ya.
3 jam menjelang pembukaan pendaftaran. Nah, nanti kita bisa cek di sini dan lakukan pendaftaran melalui akun kita masing-masing. Selanjutnya hal yang paling utama itu adalah verifikasi dan validasi. Ini dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan S1 atau D4 yang dimiliki ya, serta syarat administrasi lainnya. Makanya di sini untuk syarat administrasi pendaftaran dilakukan di awal teman-teman. Jadi nanti sudah nggak ada lagi untuk seleksi administrasi. Ini adalah sekaligus ya. Dari pendaftaran ini langsung ke seleksi administrasi. Nah, di sini untuk syarat-syaratnya tentunya teman-teman sudah mengetahui ya, ada 10 persyaratan. Namun di sini untuk bagian yang 8, 9 dan 10 ini adalah dicari nanti ketika memang benar-benar sudah diminta. Nah, selanjutnya kita harus persiapkan seperti yang tadi file-file yang sudah saya tunjukkan, yaitu ada 5 file yang harus kita pindai, yaitu nanti hasilnya itu kita upayakan memang harus yaitu dalam bentuk format PDF. Yang pertama adalah hasil pindai scan S1 atau D4, kemudian hasil pindai SK pertama ya, SK pengangkatan pertama sebagai guru, ini adalah yang asli. Kalau misalkan nggak ada, ini adalah pakai yang fotokopi juga tidak apa-apa. Kemudian kenaikan pangkat terakhir bagi yang PNS, nah seperti ini. Kemudian SK pengangkatan 2 tahun terakhir, ini adalah bagi guru non PNS, baik itu guru honorer maupun juga GTY. Kalau guru honorer itu adalah yang bisa ikut guru honor yang memiliki SK dari PPK atau dari dinas. Kemudian hasil pindai SK pembagian tugas 2 tahun terakhir, di sini sudah ditentukan ya. Dan hasil pindai fakta integritas yang dibubuhi materai dan juga ditandatangani. Berikutnya terkait tentang tata cara pendaftarannya, alurnya ini adalah teman-teman masuk ke aplikasi pendaftaran calon peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan. Nah, kita buka yaitu melalui ppg.kemdikbud.go.id yang mana tadi caranya sudah saya tampilkan di depan. Nah, di sini kita membuka situs tersebut untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Pastikan teman-teman tidak lupa ya untuk surel dan passwordnya. Kemudian kita upload hasil pindai scan ijazah S1 atau D4. Bagi yang terkendala minta bantuan ke operator sekolah, kepala sekolah ataupun dinas pendidikan. Terkait tentang tata cara tutorial lengkap, ini sudah saya sediakan videonya di deskripsi. Kemudian guru menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam PPG. Ketentuan penetapan program studi PPG ini yang linear ya, dengan prodi atau jurusan pada ijazahnya yang dimiliki. Daftar linear ijazah ini sudah saya sajikan pada video saya sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini guru mengisi nama perguruan tinggi dan juga program studi sesuai dengan ijazah S1 atau D4 yang dimiliki dan sudah diupload ke sistem. Nah, selanjutnya untuk hasil akhirnya di sini ada 3 hasil yang teman-teman harus cermati. Dikarenakan ini nanti dari hasil ini teman-teman harus segera menindaklanjutinya ya. Tentunya dari masing-masing hasil di sini ada 3 hasil ini. Dengan masing-masing hasil ini nanti akan berbeda ya antara hasil yang didapatkan dengan tindak lanjut yang harus dilakukan. Nah, di sini nanti LPMP atau Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan di masing-masing provinsi itu akan mengecek ya, yaitu memverifikasi dan memvalidasi. Jika teman-teman nanti hasilnya disetujui, ini adalah jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi PPG yang dipilih linear dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 atau D4-nya, maka teman-teman nanti tinggal menunggu jadwal untuk diadakan yaitu seleksi akademik atau pretest PPG. Bagi teman-teman yang disetujui nanti langsung ikut pretest PPG ya. Tentunya jadwalnya nanti akan bisa dilihat di akun masing-masing. Kalau misalkan ditolak permanen, maka di sini teman-teman tidak bisa melakukan perbaikan ya teman-teman. Nanti teman-teman harus mungkin kuliah lagi ya untuk mengambil jurusan yang linear ke depannya. Kemudian kalau ditolak perbaikan, ini adalah jika berkas tidak lengkap dan atau bidang studi yang dipilih ini adalah tidak linear ya dengan ijazahnya, tapi dimungkinkan ada perbaikan. Contohnya guru dengan kualifikasi sarjana bahasa Inggris memilih program studi guru kelas SD. Jika guru tersebut ingin ikut PPG maka harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau misalkan yang tolak permanen, contohnya guru yang kualifikasinya sarjana hukum tidak linear dengan program studi PPG yang ada.
Nah, ini adalah hasilnya. Nah, pastikan di sini teman-teman ini sudah mencatat ya untuk jadwal-jadwalnya. Guru yang lolos verifikasi dan validasi yang berstatus disetujui dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan dan bersiap untuk nanti ikut pretest PPG ya, atau seleksi kompetensi akademik. Kalau misalkan teman-teman lolos seleksi akademik, jadi kalau misalkan kita lihat pada bagian ini adalah saat ini timelinenya, ini kita sedang memasuki pendaftaran ya. Ini adalah pendaftaran dan seleksi administrasi. Jika kita ini nanti lolos dari pendaftaran seleksi administrasi, berikutnya ini nanti kita ikut pretest PPG atau seleksi akademik ya. Kalau misalkan kita lolos seleksi akademik, nah di sini kita nanti lolos seleksi akademik di sini, nanti kita langsung bisa ikut konfirmasi kesediaan. Kita akan diundang, diberikan LPTK, pilihan LPTK, kita misalkan di UM atau UMM atau UNS dan lain sebagainya. Kalau misalkan teman-teman di sini yang tidak lulus seleksi akademik atau nggak lolos pretest PPG, maka teman-teman tidak bisa lanjut ke konfirmasi kesediaan. Bagi teman-teman yang sudah konfirmasi kesediaan ini, nanti akan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2022. Kalau sudah ditetapkan, kita nanti tinggal lapor diri ya, lapor diri ke LPTK. Nah ini teman-teman, setelah itu maka nanti teman-teman langsung pembelajaran ya. Kalau misalkan kita sudah lapor diri, ini adalah masa transisi, kita menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan. Di sini kita sudah jadi mahasiswa. Untuk pembelajaran yang pertama, ini adalah analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi dan HOTS 5 SKS. Kemudian ada desain pembelajaran, ini adalah kita merancang ya, melakukan perancangan pembelajaran. Nanti sebanyak 3 SKS, sekarang adalah yang inovatif. Setelah itu nanti dari desain pembelajaran yang kita buat, biasanya adalah 3 ya, kelas bawah, kelas atas, dan bebas. Nanti kita akan diberikan yaitu uji komprehensif. Nah, terkait tentang pertanyaannya apa, itu sudah saya sediakan pada video saya sebelumnya. Setelah itu kita praktik pembelajaran atau PPL. Nah ini nanti juga selama 3 kali. Nah kalau di tahun kemarin adalah 3 kali ya, ini sebanyak 4 SKS. Nah yang terakhir, kalau misalkan kini kita sudah sampai di sini, inilah batas akhir dari penyelenggaraan PPG, itulah di sini sampai praktik PPL ini. Nah ini nanti bagian yang terpisah dan tidak terpisah, yaitu UKM PPG. UKM PPG terdiri dari UKIN dan UP. Yang paling menentukan adalah ini teman-teman. Kalau di tahun 2021 untuk UKIN ini adalah minimal nilainya 70, kemudian untuk UP ini adalah minimal juga 70. Jadi kalau misalkan di UKIN terdiri dari uji UKIN praktik pembelajaran dan UKIN portofolio. Misalkan di sini nilainya ini adalah 80, kemudian untuk UP hanya 70, di rata-rata ini adalah 70, itu tidak bisa lulus. Jadi masing-masing ini nanti nilainya berdiri sendiri, masing-masing harus 70. Jadi UKIN ini 70 minimal, UP juga 70. Kalau tidak lulus UP atau UKM PPG, kita nanti masuk retaker, ujian ulang di periode berikutnya atau di tahun berikutnya. Kalau teman-teman yang lulus nanti langsung akan diberikan sertifikat pendidik dan berstatus sebagai guru profesional. Demikianlah sobat semuanya terkait tentang alur pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Untuk tutorial lengkapnya silahkan teman-teman pantau channel ini, nanti akan kami update secara live lengkapnya. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.